Jika Pak Mukhtar melihat ini potensi wisata apa yang belum dikembangkan di Aceh? Kalau kita melihat minat khusus, ya barangkali belum berkembang, padahal punya potensi besar. Misalnya kita ambil contoh Sabang, itu kan punya diving, menyelam. Nah banyak orang-orang yang ingin datang, bagaimana caranya dia bisa memanfaatkan potensi yang ada ini untuk menyelam. Kemudian di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, rafting, nah, itu minat khusus. Nah, ini perlu pengembangannya. Nah di samping barangkali yang kita punya sendiri masalah tsunami ini. Nah sekarang kita punya aset tsunami, ada museum tsunami, ada PLTD Apung, ada bot di atas rumah di Lampulau, dan ada masjid Masjid Baitur Rahim. Nah sekarang ini benda-benda aset-aset ini bagaimana caranya agar orang datang ke museum tsunami misalnya, seakan-akan dia merasakan beginilah kejadian musibah yang dialami masyarakat Aceh. Jadi begitu dia masuk ke museum, tergambar bagaimana peristiwa tsunami. Begitu dia datang ke Lampulau, di sana ada bot di atas rumah yang dapat menyelamatkan 59 warga Lampulau di atas bot itu. Nah, masyarakat datang ke sana itu bisa menyaksikan kok ada bot di atas rumah. Dan bagaimana orang-orang ini selamat. Malah di sana sudah diterbitkan satu buku Mereka Bersaksi. Jadi siapa saja yang datang ke Lampulau melihat objek wisata bot di atas rumah, itu mereka bisa membaca kesaksian-kesaksian mereka yang selamat. Malah kita memberikan nama objek itu, walaupun itu aset tsunami bot di atas rumah, kita sepakat bagaimana caranya nama objek itu kita ganti. Jangan bot di atas rumah, tapi kita memberi nama objek wisata peringatan Allah. Kenapa demikian? Supaya siapa saja yang datang, Allah memperingatkan hambanya terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga ini sebagai tanda. Sehingga siapa yang datang ke sana, terasa dia. Demikian juga dengan PLTD Apung. Bagaimana kapal yang di tengah laut, dia bisa berada di darat. Nah, ini semua akan menggugah siapa sih yang datang kemari bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 Aceh memang dilanda musibah yang luar biasa, sehingga ada timbul keinsafan, kesadaran dan sebagainya. Jadi memang selain untuk berwisata juga dapat menggugah hatinya kita untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Baik pemirsa, menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini, dan ternyata Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh ini mempunyai potensi yang luar biasa. Karena potensi yang ada tidak hanya wisata alam, namun juga di Aceh juga ada wisata budaya, karena Aceh juga terkenal dengan berbagai macam budaya yang begitu menarik. Di samping itu juga situs-situs pengembangan atau peninggalan tsunami juga dapat dijadikan tempat untuk berwisata. Baik, selain dari Pak Mukhtar dan juga Pak Fadlul, saya juga akan mengajak para mahasiswa untuk ikut berkontribusi atau menyampaikan sarannya ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jadunufus. Saat ini saya sebagai salah satu mahasiswi di Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh semester 3. Nah, jujur awalnya memilih Akademi Pariwisata saya sempat ragu. Takutnya jurusan ini tidak menjamin kedepannya untuk lebih baik bagi saya. Namun setelah saya mengikuti beberapa semester dan bergaul dengan orang-orang yang berkecimpung di pariwisata, saya merasa saya sangat beruntung bisa jadi bagian dari Akademi Pariwisata dan jadi bagian dari orang-orang yang berkecimpung di dunia pariwisata. Karena untuk ke depan pun, seperti pemerintah misalnya, pariwisata akan menjadi salah satu sektor yang sangat diperhatikan. Apalagi adanya rencana pemerintah yang mengadakan visit Aceh Year beberapa tahun ke depan. Nah, di sini saya ingin menganjurkan buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, yang masih bingung memilih jurusan apa, sepertinya pariwisata bisa dipilih karena untuk ke depan bisa dipastikan ini akan menjadi sektor yang sangat menguntungkan.
Terima kasih. Baik, Siti awalnya ragu-ragu, namun ketika telah bergelut di dalam bidang tersebut menjadi yakin dan mantap gitu Iya, ya. sangat yakin. Baik, terima kasih Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan selain Siti mungkin ada satu orang lagi yang ingin mewakili ini dari para mahasiswa ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk kami. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Jul Priandi, saya juga dari semester 3 di Kampus Akademi Pariwisata Unmu Aceh. Di sini kenapa saya memilih fakultas ini? Karena memang Fakultas Akademi Pariwisata Unmu Aceh satu-satunya yang ada di Aceh yang membentuk dan meng-create kami para mahasiswanya untuk menjadi orang yang ahli, orang yang mampu dan orang yang mapan berkecimpung di industri pariwisata itu sendiri. Untuk segala promosi yang sudah digencarkan dari kampus kami, itu sudah banyak kami rasakan. Untuk salah satu contohnya, kami ada mini job training itu di hotel yang cukup besar, hotel yang berskala internasional, itu Hermes Palace Banda Aceh. Kita sudah melakukan kontribusi ke sana, kami bisa melakukan praktek kerja industri langsung ke sana. Di samping itu, hal yang sangat mewah yang dapat saya sampaikan di sini, kita dapat langsung terjun ke salah satu hotel yang berada di Malaysia. Nah, itu hanya ada di Akademi Pariwisata yang sangat mustahil tidak dapat didapatkan oleh anak-anak lain di kampus lain. Karena memang jadi itu magang tidak hanya di Banda Aceh namun juga sampai ke Malaysia. Benar sekali. Itu selama kuliah berlangsung atau sesudah kuliah ini? Selama kuliah berlangsung. Selama kuliah berlangsung. Benar. Baik. Jadi diharapkan bagi mahasiswa yang memang berkompeten dan mampu untuk bekerja di salah satu industri perhotelan, maka pihak manajemen hotel saya rasa akan mau langsung mengkontrak daripada mahasiswa itu sendiri kalau mahasiswa itu mampu. Kalau mampu. Nah, ini Zul sebagai perwakilan dari mahasiswa, ada tidak kesulitan yang dihadapi? Kalau sesudah 3 semester berjalan, saya rasa kesulitan yang kami hadapi tidak ada karena memang kami di sini bukan untuk ditekan, tapi kami di-create sebagaimana mestinya menjadi orang-orang yang mampu berkecimpung langsung di industri pariwisata. Jadi menciptakan sumber daya yang terampil gitu ya di dalam industri pariwisata. Dan Benar terakhir sekali. Harapan dari Zul mewakili teman-teman. Silakan. Harapan dari saya untuk Akademi Pariwisata sendiri yang kebetulan alhamdulillah sudah dia dapat akreditasi B, kami harapkan untuk meng-create agen untuk program sarjananya. Karena di Aceh sendiri kita juga mungkin belum mendapat program sarjana. Dan untuk channel atau kontribusi ke hotel-hotel luar negeri lainnya mungkin mampu menggugah minat mahasiswa Aceh sendiri ataupun mahasiswa luar Aceh untuk masuk ke Akademi Pariwisata dan menuntut ilmu di sini dengan harapan menjadi orang-orang yang mampu dan sukses dalam industri pariwisata itu sendiri. Terima kasih Zul telah berbagi ceritanya ini ya dari pariwisata Aceh atau Akademi Pariwisata Muhammadiyah.